Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Buddhaya. Ya, anak-anak, selamat pagi, bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Hindu dan budi pekerti di kelas 4. Nah, untuk itu anak-anak kelas 4, kira-kira anak-anak sudah bergabung di grup WhatsApp semuanya ya. Bapak cek dulu ya. Ya, jadi anak-anak di kelas 4, jadi dari Enda ketua kelasnya sudah menyatakan semuanya sudah bergabung di grup WhatsApp ya. Jadi anak-anak semuanya hadir atau bisa mengikuti pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, jadi anak-anak, adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang catur permana ya anak-anak ya. Nah, namun anak-anak ingat, sebelum Bapak lanjutkan ke materi, Bapak tidak henti-hentinya memberikan pesan kepada anak-anak agar apa anak-anak? Agar tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran walaupun anak-anak belajar dari rumah. Terus anak-anak ingat, karena masa pandemi corona ini belum selesai atau belum berakhir, anak-anak harus tetap diam di rumah. Kalaupun harus keluar, anak-anak ingat pakai masker ya. Nah, terus ingat jaga jarak, jangan terlalu lama di luar rumah anak-anak ya. Dan ingat anak-anak, rajin-rajin cuci tangan. Ini yang pertama ya, yang utama sekali yang harus anak-anak laksanakan, rajin-rajin cuci tangan. Pakai apa? Pakai sabun. Nah, anak-anak, kalau kemarin kita belajar tentang orang suci, jadi Bapak ingatkan sekali lagi anak-anak, orang suci itu adalah orang yang patut dihormati karena beliau memiliki kesucian dan jenana atau ilmu pengetahuan yang mulia. Ya, karena orang suci itu adalah pemimpin umat, ya, yang bertugas mulia untuk membimbing kita semua sebagai umat beragama ya anak-anak ya. Jadi ingat anak-anak, orang suci itu harus patut kita hormati karena tugasnya yang mulia anak-anak. Jadi orang suci dalam agama Hindu itu ada dua anak-anak ya. Kalau dilihat dari segi penggolongannya, yang pertama ada Eke Jati dan Dwi Jati. Golongan Eke Jati itu adalah pemangku dalam, terus yang sering kita kenal itu adalah ada Jero Baliang itu ya. Nah, terus kalau yang namanya Dwi Jati itu Sulingge, ide perande atau ide pedandu ya. Jadi anak-anak harus bisa membedakan mana Eke Jati dan mana Dwi Jati. Nah, itu sekilas tentang materi yang kita bahas minggu lalu. Nah, jadi anak-anak, kita lanjut ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang KD 3.3 ya, memahami ajaran catur pramana dalam mencari pengetahuan atau kebenaran. Adapun indikatornya yaitu yang pertama, memahami ajaran catur pramana dalam memperoleh kebenaran. Yang kedua, menjelaskan pengertian catur pramana. Yang ketiga, menyebutkan bagian-bagian atau jenis-jenis catur pramana. Yang keempat, menyajikan contoh-contoh catur pramana. Dan yang kelima, menceritakan kisah yang terkait dengan catur pramana anak-anak ya. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran ini, nanti anak-anak setelah mengikuti pembelajaran ini dengan menerapkan model pembelajaran example non example ya, dengan metode pembelajaran daring berbasis WhatsApp dibantu dengan video pembelajaran, anak-anak nantinya dapat memahami ajaran catur pramana dalam memperoleh suatu kebenaran. Dan yang kedua, anak-anak nantinya dapat menyebutkan tentang pengertian catur pramana. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan bagian-bagian catur pramana. Yang keempat, anak-anak
bisa menceritakan cerita tentang atau cerita yang berkaitan dengan catur permana. Dan yang kelima, anak-anak dapat menyajikan contoh-contoh dari catur permana. Baik, kita lanjut saja. Nah, anak-anak, kita sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak amati dulu video pembelajaran yang akan Bapak bagikan di WhatsApp grup kelas 4 ya. Kita sudah masuk ke proses pengamatan. Anak-anak amati dulu video yang Bapak share ya. Setelah itu anak-anak wajib bertanya terkait video pembelajaran yang Bapak bagikan. Setelah itu baru anak-anak menganalisa gambar-gambar yang akan Bapak berikan kepada anak-anak ya. Itu anak-anak mencari ya, mengeksplorasi. Setelah itu baru kita diskusikan. Setelah itu baru kita simpulkan materi pembelajaran yang akan setelah kita laksanakan pada hari ini. Ya. Baik, langsung saja anak-anak simak videonya ya. Swastiastu. Kami Namastu. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran agama Hindu di kelas 4 tentang cerita yang berkaitan dengan catur permana, yaitu kisah orang buta dengan seekor gajah. Cerita ini yang akan ditemui pada buku akhir kelas 4 agama Hindu halaman 34 yang jadi di dalam agama Hindu itu terdapat ajaran 4 cara untuk mendapatkan kebenaran. Jadi setiap manusia yang hidup di dunia ini wajib mengetahui tentang kebenaran sejati, tentang hakikat kehidupan, tentang sang diri, serta tentang Tuhan. Ajaran itu disebut dengan catur permana. Bagaimana cermati cerita kisah orang buta dan seekor gajah sebagai berikut. Beberapa orang buta bersama-sama ingin mengetahui bentuk gajah karena tidak melihat dan tidak dapat gambaran yang lengkap. Mereka saling menyalahkan. Gambaran mereka tentang gajah itu kacau. Mereka ingin sekali mengetahui bagaimana sih bentuk seekor gajah. Oleh karena itu, mereka memohon agar diberikan kesempatan untuk merawat seekor gajah. Tetapi masing-masing mendapat bagian yang berbeda dari gajah itu. Yang mendapat kepala mengatakan bahwa gajah itu seperti pria. Yang lain meraba telinga. Ia mengatakan bahwa gajah bentuknya seperti hiu. Sedangkan yang lainnya meraba kadiri. Mereka mengatakan bahwa gajah seperti tiang bengkok. Ada juga yang meraba belalainya dan mengatakan bahwa gajah bentuknya seperti ular. Lalu yang meraba perut mengatakan gajah seperti lereng gunung. Gajah seperti belut, kata orang buta yang meraba seekor dari gajah tersebut.
ia tidak mencapai tujuannya. Jadi anak-anak, untuk menghapus segala kebingungan dan kegelapan atau kebodohan yang ada dalam diri, maka patut mempelajari jenana atau ilmu pengetahuan yang benar. Nah, jadi anak-anak, itulah kisah orang buta dan seekor gajah. Baik, Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik anak-anak, itu tadi video pembelajaran yang Bapak share yang berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang catur permana. Nah, baik anak-anak, untuk lebih jelasnya anak-anak buka buku halaman 26 sampai halaman 29. Dan Bapak tadi juga share teksnya ya, materi berupa teksnya juga sudah Bapak bagikan. Ya, Bapak tunggu habis menjelaskan materi, Bapak tunggu anak-anak untuk bertanya ya. Baik, kita lanjutkan dulu tentang pengertian catur permana. Jadi anak-anak bisa perhatikan di depan, catur permana itu berasal dari dua kata anak. Yang pertama catur, dan yang kedua itu pramana. Catur artinya 4, sedangkan permana artinya pengetahuan atau kebenaran. Ya, jadi catur permana itu merupakan 4 kepuasan di dalam mencari suatu kebenaran, anak-anak. Ya, jadi ada 4 cara untuk mencari kebenaran, ya, yang dapat menghapus segala kebodohan atau kegelapan. Jadi di dalam agama Hindu disebut dengan catur permana. Nah, jadi yang namanya catur permana jelas ada 4 bagian. Kita lanjutkan pada bagian-bagian catur permana. Yang pertama itu ada pratyaksa pramana, yaitu cara mencari kebenaran atau pengetahuan dengan cara mengamati atau mengobservasi anak-anak ya, mengamati suatu benda atau apapun itu ya, untuk mencari suatu kebenarannya. Terus yang kedua itu tentang anumana permana. Jadi yang namanya anumana permana itu adalah proses atau jalan untuk mencari kebenaran atau pengetahuan dengan cara menyimpulkan atau penyimpulan anak-anak ya. Yang ketiga itu tentang upamana permana. Jadi yang namanya upamana permana itu adalah cara mencari kebenaran atau kepuasan pengetahuan dengan cara membandingkan atau dengan proses perbandingan anak-anak. Terus yang keempat itu ada sabda permana atau agama permana. Jadi yang namanya sabda permana itu adalah cara mencari kebenaran dengan jalan mempelajari kitab suci Weda atau dari tokoh agama yang dipercayai anak-anak atau guru spiritual yang mengetahui kebenaran dari isi Weda atau kitab suci. Ya. Jadi kalau kita mempercayai guru yang dapat memberikan pengetahuan atau nilai-nilai kebenaran suatu kehidupan. Jadi anak-anak, setiap manusia yang hidup di dunia ini harus memiliki keingintahuan untuk mengetahui suatu kebenaran, hakikat tentang kehidupan, tentang sang diri, ya, terus tentang tujuan hidup dan tentang konsep ketuhanan anak-anak. Jadi intinya kita harus tahu tentang hakikat kehidupan anak-anak. Dengan mengetahui itu, maka
kita mempunyai tujuan hidup yang jelas. Di dalam agama Hindu pun mempunyai tujuan yang jelas, yaitu mokshatam jagatita yacaiti dharma. Jadi tujuan dari agama Hindu atau dharma itu adalah mencapai moksa, ya, atau kelepasan, kebahagiaan yang abadi, baik itu di dunia ini maupun di dunia akhirat, ya. Atau bahasa mendalamnya itu adalah bersatu dengan Tuhan. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan contoh-contoh catur pramana. Kita yang pertama tentang pratyaksa dulu, ya. Jadi pratyaksa yaitu cara mencari kebenaran dengan cara mengamati secara langsung atau yang disebut dengan observasi. Nah, jadi pratyaksa ini ada dua anak-anak, ya. Ya, ada dua anak nirwikalpa. Sebentar. Yang pertama itu tentang nirwikalpa. Nirwikalpa pratyaksa. Ya, ini nirwikalpa pratyaksa. Dan yang kedua itu disebut dengan Saiwa kalpa pratyaksa. Yang namanya nirwikalpa pratyaksa itu adalah cara mencari atau cara mengamati sesuatu yang tidak bisa ditentukan. Ya, mengamati suatu benda yang tidak bisa ditentukan. Entah itu volume, berat. Dan sedangkan Saiwa kalpa pratyaksa itu adalah mengamati sesuatu yang dapat ditentukan. Seperti mengamati suatu benda atau meja. Ya, seperti gambar. Kalau kita mengamati suatu meja, kita kan sudah tahu, oh, tinggi meja ini sekian, ya, lebarnya sekian. Nah, itu fungsinya ya untuk bekerja atau untuk belajar. Kita langsung dapat. Namun yang disebut nirwikalpa pratyaksa, kita mengamati sesuatu yang belum bisa ditentukan suatu kebenarannya atau bukan gitu ya, tentang tinggi, volume, beratnya berapa. Kita hanya masih bisa mengamati, oh, itu suatu benda waktu, ya. Nah, coba perhatikan gambar. Pengamatan bisa dilakukan dengan cara membaca, mengobservasi, dan mengamati suatu benda atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Ini ada anak-anak yang sedang mengamati tumbuh-tumbuhan anak-anak, ya. Ya, itu. Seperti yang anak-anak lakukan tadi, ya. Anak-anak mengamati suatu video, ya. Video pembelajaran anak-anak. Itu yang disebut dengan proses pengamatan. Kalaupun ada sesuatu yang belum dipahami, anak patut ditanyakan, ya. Terus kita lanjut. Oh, ini yang kedua maksudnya ini, ya. Anumana permana, ya. Anumana permana itu adalah cara mencari kebenaran dengan cara menyimpulkan. Artinya begini, anak-anak. Anak-anak mencatat, misalkan ada suatu materi, ya, yang Bapak sampaikan. Anak-anak mencatat poin-poin pentingnya saja. Setelah itu baru ditarik suatu kesimpulan tentang apa yang dibahas atau materi yang sedang dibahas itu disimpulkan. Itu anak-anak, ya. Terus yang ketiga kita lanjut upamana permana. Ya, ini. Jadi upamana permana itu adalah membandingkan, ya, mendapatkan kebenaran dengan cara membandingkan. Misalkan ini contohnya, nah, ya, ada Dewa Trimurti, ya.
Dewa Trimurti ada 3, 1, 2, 3, Brahma, Wisnu, Siwa. Kita bandingkan ciri-ciri dari Dewa Trimurti. Kalau Dewa Brahma itu ada tangannya 4, ya, kepala 4, duduk di atas angsa putih, membawa bunga teratai berwarna merah muda. Itu ciri-ciri dari Dewa Brahma. Sedangkan Dewa Siwa itu berwarna merah, berwarna biru langit. Ya, biru langit ini maksudnya sama dengan Dewa Wisnu. Yang namanya langit kan tidak terbatas. Begitu pula dengan Dewa Siwa dan Wisnu itu lambangnya itu adalah tak terbatas. Ya, dengan ada seekor ular yang melilit di lehernya, memakai pakaian loreng, ya, atau dengan kulit, ya, yang terbuat dari kulit macan atau harimau, duduk di atas lembu putih atau yang disebut dengan Nandini. Sedangkan Dewa Wisnu, beliau bertangan 4 dengan senjatanya cakra, duduk di atas burung Garuda. Nah, ini membandingkan. Jadi antara ketiga Dewa Trimurti memiliki ciri-ciri khusus tersendiri, anak-anak, ya, kita membandingkan di sana. Terus kita lanjut. Ya, ini. Yang keempat, sabda atau agama Pramana. Seperti yang Bapak tadi jelaskan bahwa sabda Pramana itu adalah cara mencari kebenaran dengan mempelajari kitab suci agama Hindu atau Weda, atau melalui seorang guru yang dipercayai, yang memiliki tingkat jenana, yang mengetahui kebenaran isi Weda. Ya, ini seperti gambar. Ya, ada yang sedang membaca kitab suci Weda, ya, ada seorang wanita cantik yang membaca kitab suci, dan ada, ya, seorang guru menjelaskan tentang nilai-nilai kebenaran, ya, yang tertuang di dalam Weda kepada muridnya. Nah, bisa lihat. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Bapak. Nah, tadi HP Bapak sudah berbunyi, ya, WhatsApp-nya itu ada di grup kelas 4, sehingga sudah ada yang bertanya, anak-anak, ya. Baik, kita cek pertanyaan dari anak-anak, ya. Sebentar, ya. Nah, ini yang pertama ada Enda, ya, Enda Sriyanti. Ya, wah, ada 5 pertanyaan yang dikemukakan, ya. Ya. Baik, kita bisa lihat Enda bertanya tentang apa sih artinya Pramana, ya. Kalau kita simpulkan pertanyaannya, ya, apa arti dari Pramana? Seperti yang tadi Bapak jelaskan, catur Pramana itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama catur artinya 4, Pramana artinya kebenaran. Jadi catur Pramana itu adalah 4 jalan untuk mencapai kepuasan
tentang kebenaran, ya. Tuh, atau 4 jalan untuk mencapai kebenaran atau mencari kebenaran. Itu bahasa simpelnya anak-anak, ya. 4 jalan mencari kebenaran. Itu pengertian dari catur permana. Jadi, permana itu artinya kebenaran. Kita lanjut. Ya, ini sudah. Nah, pratyaksa, apa sih artinya pratyaksa? Tadi juga Bapak sudah jelaskan. Pratyaksa itu adalah proses pengamatan untuk mencari kebenaran, ya. Terus, ya ini anumana permana, apa sih artinya Pak? Jadi yang namanya anumana permana itu adalah proses mencari kebenaran dengan cara menyimpulkan, ya. Dan yang kelima, pertanyaannya itu tentang upamana permana. Itu artinya apa, Pak? Upamana permana itu artinya cara mencari kebenaran dengan jalan membandingkan, seperti tadi Bapak kasih contoh, ya, membandingkan ciri-ciri khusus dari Dewa Trimurti, ya. Nah, baik, kita coba lanjut pada pertanyaan berikutnya, ya. Ini coba buka, ya. Buat di buku Pak ya. Nah, ini ada Kadek Ayu Widnyani, nomor absen 6, ya. Wah, ini banyak pertanyaannya, ya. Apa sih jenis-jenis cara memperoleh kebenaran? Jadi jenis-jenisnya itu ada 4, ya, seperti yang Bapak tadi jelaskan, ada 4. Yang pertama, pratyaksa dengan cara mengobservasi atau mengamati. Yang kedua, anumana dengan cara menyimpulkan. Upamana itu adalah mencari kebenaran dengan cara membandingkan. Dan yang keempat itu sabda atau agama permana, dengan mencari kebenaran dengan cara mempelajari kitab suci Weda, ya. Tuh. Ya, ini sudah, ya. Pertanyaannya hampir mirip dengan Kadek Ayu Widnyani, ya. Dengan Enda, ya. Pertanyaan dari Kadek Ayu Widnyani hampir sama dengan Enda, ya. Kita coba cari pertanyaan. Nah, ini dari Setia Putu Setia pertama, nomor absen 18. Jadi dia bertanya, kalau catur pramana itu berasal dari bahasa apa? Ya, jadi yang namanya catur pramana itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya. Ingat, catur pramana berasal dari bahasa Sanskerta. Terus, ya, ini pratyaksa pramana terdiri dari berapa tingkatan? Tadi sudah Bapak jelaskan ada 2 tingkatan, ya. Yang pertama, nirwikalpa pratyaksa, dan yang kedua, sawikalpa pratyaksa, ya. Tuh. Kita cari lagi ke bawah pertanyaan anak-anak, ya, kita scroll. Udah sama. Ya. Selesai nama saya. Bentar, ya. Bapak rasa sudah semuanya, ya, sudah semuanya pertanyaannya terjawab. Nah, jadi anak-anak, Bapak tadi sudah mengeser, ya, sudah mengeser gambar, ya. Bapak tadi sudah mengeser gambar. Ya, ini anak-anak tadi sudah Bapak suruh ini menganalisa, ya. Jadi anak-anak, analisalah gambar yang Bapak kirimkan. Ada 2 gambar. Coba, ya. Ini. Anak-anak analisa, ya. Gambar sedang apakah mereka, ya. Nah, baik anak-anak, ini sudah ada
kiriman jawaban dari teman-temanmu yang sudah menyampaikan hasil analisanya. Coba kita cek ya. Coba perhatikan ini. Kelas 4. Saya akan menjawab kedua gambar. Gambar 1. Dalam gambar tersebut Bagus ya videonya. menunjukkan beberapa anak sekolah sedang meneliti tumbuh-tumbuhan yang ada. Dalam satu pramana, gambar ini termasuk ke dalam jenis prayaksa. Ya, bagus. Sama, Ya. yaitu memperoleh pengetahuan kebenaran melalui pengamatan langsung di dalam pengamatannya. Ini juga masuk di Sarvikalpa Prayaksa. Gambar kedua, dalam gambar ini menunjukkan seorang wanita sedang mencari pengetahuan melalui kitab suci, buku, kitab. Dalam hal ini termasuk kedalaman sabha pramana di dalam satu pramana, karena dengan membaca kitab suci beda bisa mendapat pengetahuan suci. Dalam kesaksiannya ini masuk dari Paitika Sabha. Itulah jawabannya dari kedua gambar tersebut. Saya tutup pramesan. Ya, saya tutup dengan mengaturkan para mesanti itu ya. Tepuk tangan dulu untuk ini Ketut Krisna Dewi nomor absen 14 ya anak-anak ya. Sudah bagus ya hasil penyampaian analisanya. Dan ini ada dari Setio ya. Coba kita lihat. Nama saya Pusita Pertama. Saya akan menjawab dua gambar. Gambar 1, seorang murid yang sedang melihat dan memamerkan sebuah tanaman, bisa juga disebut umpamana pramana. Gambar 2, seorang wanita yang sedang mencari pengetahuan dari sebuah buku atau bisa juga disebut kitab suci yang bisa diartikan sabda pramana. Terima kasih. Ya, jadi Setio Pratama, gambar yang pertama itu adalah termasuk bagian dari pratyaksa ya. Tapi sudah bagus ya, sudah bagus hasil penyampaiannya. Dan yang kedua sudah benar, itu tentang seorang gadis yang mempelajari kitab suci Weda ya, itu termasuk agama Pramana. Tadi juga ada yang menjapri Bapak yang mengirim tugasnya lewat japri. Ini dari gede. Jadi hasil analisa dari Gede Eka Ediasa ya, kita simak dulu. Gambar 1 tentang mempelajari lingkungan. Gambar 2 tentang mempelajari kitab suci. Ya, bagus ya. Jadi yang disampaikan Gede Eka Ediasa hasil analisnya cukup simpel ya. Jadi yang gambar yang pertama itu tentang seorang atau sekelompok anak mengamati tumbuhan, dan yang kedua itu tentang seorang wanita yang mempelajari kitab suci Weda. Ya, kedua jalan itu, kedua kegiatan itu sama-sama mencari suatu kebenaran ya anak-anak ya. Hanya caranya yang berbeda. Baik. Hanya itu ya yang baru yang menanggapi hasil analisanya. Kita sambil menunggu anak-anak yang lain.
Bapak akan simpulkan tentang materi pembelajaran yang baru saja kita bahas tentang catur permana, anak ya. Jadi yang namanya catur permana itu adalah empat jalan untuk mencari suatu kebenaran. Jika sudah berhasil mendapatkan kebenaran itu, maka akan timbulnya atmana stuti, kepuasan dalam jiwa ya. Itu anak-anak ya. Kalau sudah mengetahui tentang kebenaran, maka setiap orang mempunyai tujuan hidup yang pasti, anak-anak ya. Terus yang kedua, bagian-bagian dari catur pramana yaitu yang pertama pratyaksa pramana, yaitu tentang mencari kebenaran dengan cara mengamati atau mengobservasi. Yang kedua, anumana pramana ya, yang artinya cara mencari kebenaran dengan jalan menyimpulkan. Yang ketiga, upamana pramana itu adalah cara mencari kebenaran dengan cara membandingkan ya, mengambil suatu perbandingan. Dan yang keempat itu adalah sabda permana atau agama permana. Jadi cara mencari kebenaran dengan jalan mempelajari kitab suci Weda atau dari guru spiritual atau tokoh agama ya yang mengerti tentang Weda. Nah, baik anak-anak, itu tadi pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Nah, anak-anak, tugas anak-anak di rumah, Bapak punya LKPD untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak kerjakan di rumah. Nah, ini anak-anak ya. Ini LKPD untuk nilai pengetahuannya anak-anak ya, atau KI 3. Nah, yang pertama, ini anak-anak bisa perhatikan. Ya, nomor 1, dalam cerita orang buta dan seekor gajah menyampaikan pesan kepada kita bahwa titik. Nah, yang kedua, 4 jalan untuk mendapatkan kebenaran sejati dalam agama Hindu disebut dengan titik. Ya, itu sampai 5 soal ya. Jadi anak-anak kerjakan di rumah. Anak-anak boleh kumpulkan mulai minggu depan anak-anak sudah harus mengumpulkan ya. Dan yang kedua, ini anak-anak mengerjakan portofolio. Menuliskan kisah orang buta dan seekor gajah. Ini Bapak sudah buatkan lembar pengerjaannya ya untuk anak-anak kerjakan tugas yang Bapak share nanti ya, yaitu menulis cerita orang buta dan seekor gajah yang sudah ada tadi Bapak share videonya. Nanti anak-anak tulis ini nanti sama kumpulkan minggu depan ya, Bapak tunggu. Baik, sekian dulu pembelajaran kita tentang catur permana. Mari kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Ya anak-anak, terima kasih.